Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat, seperti kita ketahui bahwa Imam Besar Habib Rizik Syihab sudah bebas ya. Ini merupakan pembebasan bersyarat ya Kang ya. Betul. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, setelah bebas, Habib Rizik bersama seluruh timnya itu melakukan konferensi pers lah, siaran pers ya Kang ya, secara live streaming. Ya. Memang tidak mengundang media-media yang saya tahu ya. Tapi dari live streaming ini diharapkan bisa menyebar kemana-mana. Termasuk ini yang mau kita coba bahas ya Kang ya. Nah, ada beberapa poin memang kalau saya lihat, saya tonton dari live streaming siaran persnya Habib Rizik Syihab. Yang pertama itu yang menurut saya ini menarik sekali. Untuk dimintain Kang Ipul seperti apa nih responnya, karena pembebasan bersyarat oleh yang diberikan kepada Habib Rizik Syihab itu bukan karena bantuan tokoh siapapun itu, tetapi murni karena keluarganya. Karena ini yang disampaikan oleh Habib Rizik, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada istri dan keluarganya yang sudah mendampingi dari awal sampai akhirnya bebas bersyarat ini, Kang. Jadi memang nggak ada kaitannya, yang memberikan jaminan itu istrinya gitu. Kang. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah apresiasi dan penghargaan. Rasa terima kasih yang tinggi kepada istri saya tercinta Asy-Syarifah Fadlun binti Fadil bin Hasan Ibnul Habib Al-Mufti Utsman bin Yahya, yang mana beliau dengan segenap 7 putri saya selama ini dengan setia mengikuti dari mulai awal pemeriksaan sampai persidangan, sampai juga kepada penahanan, dan kemudian rutin pembesukan, kemudian rutin terus memberikan semangat, dan pada akhirnya juga harus keluarga juga yang harus memberikan jaminan untuk pembebasan bersyarat. Jadi ini sengaja saya garis bawahi, pembebasan bersyarat saya bukan pemberian partai politik, bukan pemberian pejabat, bukan pemberian kekuasaan, bukan. Tapi ini merupakan satu proses hukum yang nanti akan dijelaskan oleh para pengacara saya. Dan yang memberikan jaminan adalah istri saya tercinta Syarifah Fadlun binti Fadil bin Utsman bin Yahya. Ya, saya mau komentar tentang live streaming dulu itu. Itu kan di IBTV. IBTV itu barangkali sahabat semua belum tahu. Dulu pernah ada channel YouTube namanya Front TV. Front TV itu channel YouTube kepunyaan FPI, Front Pembela Islam. Terus kemudian itu di-ban. Akhirnya yang sekarang Front Persaudaraan Islam itu bikin channel YouTube baru namanya IBTV. Dan ditayangkan di situ. Nah, kemudian seperti yang dulu pernah kita lakukan, beberapa video kita merelay juga dari Front TV, dan ya sudah biasa-biasa saja, lancar gitu. Nah, kemarin ketika kita mau merelay, ternyata itu kena klaim copyright, Kak. Saya kan kaget. Wah, kok saya kira nggak mungkin ini IBTV mengklaim copyright, karena ini kan channel dakwah yang memang patut disebarluaskan kemana-mana. Pas saya lihat, ternyata yang klaim copyrightnya Kompas TV. Kan? Oh gitu. Lucu sekali. Jadi Kompas TV merelay IBTV, tapi didaftarkan ke klaim copyrightnya ke YouTube. Yaitu teknis YouTube yang cukup bikin ya aneh juga lah buat kita. Mungkin tapi, karena Kompas TV-nya yang memfasilitasi relay dan sebagainya gitu. Enggak, saya yakin karena mendaftarkan yang pertama. Yang pertama. Kan hak cipta juga begitu. Ya, seperti yang kita tahu ramai-ramai kemarin Malaysia itu dari Indonesia itu macam seni segala macam ya. Tapi ya didaftarkan yang pertama oleh Malaysia, ya Malaysia yang berhak. Padahal kalau bicara soal hak cipta ya IBTV ya. Iya begitu. Ya kemudian masuk ke konten yang menarik juga, karena kita lihat di bulan Mei kemarin
itu ada berita kan bahwa Gerindra akan menyurati Pak Jokowi untuk membebaskan IBHRS. Wah, itu kan rakyat langsung memberikan tanda tanya yang sangat besar. Kenapa tiba-tiba kemarin-kemarin kemana aja gitu. Ternyata ini dibuktikan oleh pernyataan dari IBHRS bahwa tidak ada campur tangan sedikit pun dari partai politik, dari politikus. Dan yang membantu ya tadi keluarganya dan dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Yeah. Termasuk tim kuasa hukumnya yang cukup banyak juga yang dikomandoi oleh Aji Sianwar. Ya ini sekali lagi membuktikan bahwa kita harus berhati-hati dengan partai politik apapun itu gitu ya. Karena mereka akan selalu berusaha untuk meraih dukungan. Saya kira itu tidak masalah ketika partainya memang komitmen konsisten. Tapi kalau yang macam Gerindra ini mohon maaf gitu kan, kita tahu sendiri Prabowo tidak pernah bicara sedikit pun tentang IBHRS. Tidak pernah ada keberpihakan yang dinyatakan dari mulut Prabowo sendiri. Dan dia sendiri meninggalkan kesan begitu sangat kuat di masyarakat. Jadi wajar saja kemudian IBHRS menyatakan dengan tegas tidak ada satupun yang membantu. Iya, iya. Karena berhubung sudah ngomong begitu, saya lompat ke terakhir di siaran pers itu, Kang. Gimana tuh? Bahwa Habib Rizik menyampaikan ke pembebasan bersyarat ini tidak ada keputusan politik. Ya. Artinya tidak ada deal-deal tertentu dengan politik manapun dan kesepakatan apapun gitu. Ya. Pembebasan saya pada hari ini tidak ada sangkut paut dengan keputusan politik apapun. Itu yang perlu saya sampaikan. Tidak ada sangkut paut dengan putusan politik apapun dari partai politik yang manapun. Jadi kalau besok atau lusa ada yang tiba-tiba mengklaim itu saya yang bantu tuh, saya yang bebasin tuh, saya yang urus tuh, bohong itu semua. Ya, saya kira IBHRS beserta pengikut-pengikut setianya, jamaah-jamaahnya belajar cukup banyak dari Pilpres 2019 kemarin. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh IBHRS untuk mensupport salah satu tokoh partai politik dan politikusnya, kemudian itu tidak berbanding lurus dengan keberpihakan kepada umat Islam. Maka saya sangat sepakat, saya sangat setuju IBHRS hari-hari ini tidak perlu menyampaikan hal-hal atau keberpihakan terhadap pihak manapun. Biarlah situasi politik ini berjalan di satu sisi dan IBHRS tetap mengedepankan politik Qurani gitu. Revolusi akhlak yang terus digaung-gaungkan. Nah, nanti mudah-mudahan di ujung ketemu siapa yang memang layak untuk memimpin revolusi akhlak ini. Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama. Belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel, bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya, kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SJ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan
untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683